Di sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Hasan adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya seorang petani sederhana, sementara ibunya seorang penjahit rumahan. Kehidupan keluarga mereka tidak mewah, namun penuh dengan kehangatan, doa, dan keberkahan. Sejak kecil, Hasan sudah terbiasa mendengar lantunan ayat suci dari surau kecil di ujung kampung. Setiap subuh ia bangun karena suara azan yang berkumandang. Meski rumah mereka sederhana, ibunya selalu menekankan satu hal: jangan pernah meninggalkan salat. Baginya, salat adalah penopang hidup. "Nak," kata ibunya suatu pagi, "kalau hidup kita susah, jangan salahkan keadaan. Doa dan usaha itulah kunci pertolongan Allah." Kata-kata itu selalu teringat di hati Hasan. Hasan tumbuh menjadi pemuda yang rajin dan jujur. Namun, setelah lulus sekolah menengah, ia menghadapi dilema. Keluarganya tidak memiliki cukup uang untuk melanjutkan kuliah ke kota. Hatinya ingin sekali belajar lebih tinggi, tetapi ia juga tak ingin membebani orang tua. Akhirnya ia memilih membantu ayahnya di sawah, sambil sesekali membantu ibunya menerima jahitan. Meski begitu, Hasan tidak pernah berhenti bermimpi. Ia sering duduk di bawah pohon besar di tepi sawah sambil membaca buku-buku lama yang dipinjam dari ustaz di surau. Setiap kali melihat langit luas, ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, berilah aku jalan agar aku bisa bermanfaat bagi banyak orang." Hari-hari pun berganti. Suatu sore ketika Hasan sedang membantu mengikat hasil panen padi, datanglah seorang lelaki tua asing. Lelaki itu tampak kelelahan, bajunya berdebu dan langkahnya gontai. Hasan segera menyambutnya, memberikan air minum, lalu mempersilakan beristirahat di bawah pohon. "Terima kasih, Nak," ujar lelaki itu dengan suara lirih. "Tidak apa-apa, Pak. Di sini panas. Minumlah dulu." Hasan tersenyum ramah. Lelaki itu kemudian bercerita bahwa ia sedang dalam perjalanan mencari seseorang di kampung seberang, tetapi tersesat. Hasan, dengan keikhlasan, mengantar lelaki itu hingga ke perbatasan desa meski harus menunda pekerjaannya. Ia tidak mengeluh, malah merasa senang bisa menolong. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Hasan dikejutkan dengan kedatangan kembali lelaki tua tersebut, kali ini bersama beberapa orang lain. Rupanya, lelaki itu adalah seorang dermawan yang sering membantu pembangunan pesantren di daerah terpencil. Ia begitu terkesan dengan kebaikan Hasan. "Anak muda, aku ingin membantumu," katanya. "Jika engkau mau, aku bisa membiayai kuliahmu di kota." Aku lihat matamu penuh dengan semangat belajar. Hasan terdiam. Ia hampir tidak percaya. Apa yang selama ini ia doakan seolah dijawab di hadapannya. Air matanya menetes tanpa terasa. Ia pun mengucap syukur berulang kali. "Alhamdulillah, ya Allah." Dengan dukungan orang tuanya, Hasan pun berangkat ke kota. Perjalanan baru dimulai. Di kampus ia harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda dari desa. Banyak godaan, banyak tantangan, dan persaingan yang keras. Namun, ia tetap berpegang pada nasihat ibunya. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan doa. Setiap kali merasa lelah, ia mengingat kembali wajah orang tuanya yang penuh harapan. Ia mengingat kembali kerja keras di sawah, suara azan dari surau, dan pohon besar tempat ia berdoa. Semua itu menjadi kekuatan yang membuatnya bertahan. 4 tahun kemudian, dengan perjuangan dan kesabaran, Hasan berhasil lulus dengan nilai yang sangat baik. Tidak hanya itu, ia juga aktif dalam kegiatan sosial, mengajar anak-anak jalanan membaca Al-Quran, serta membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Ilmu baginya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi harus bermanfaat bagi orang lain. Hari wisuda pun tiba.
Hasan berdiri tegak dengan toga sederhana, sementara ayah dan ibunya hadir dengan pakaian terbaik mereka. Air mata bahagia mengalir di pipi ibunya. Sang ayah menepuk bahu Hasan dengan bangga. "Nak, doa-doamu telah Allah kabulkan. Ingatlah, semua ini bukan hanya karena kepintaranmu, tapi karena pertolongannya." Setelah lulus, Hasan tidak melupakan kampung halamannya. Ia kembali membangun sebuah rumah belajar kecil di dekat sawah tempat ia dulu sering berdoa. Rumah belajar itu terbuka untuk siapa saja. Anak-anak petani, pedagang kecil, bahkan ibu-ibu yang ingin belajar membaca huruf hijaiyah. Setiap sore, suara tawa anak-anak berpadu dengan lantunan ayat suci di rumah belajar itu. Hasan mengajar dengan penuh kesabaran, mengulang-ulang ayat hingga mereka lancar. Hatinya damai setiap kali melihat cahaya semangat di mata murid-murid kecilnya. Di sela-sela kegiatannya, Hasan sering merenung. Ia sadar bahwa doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Apa yang dulu ia minta di bawah pohon kini terwujud, bahkan lebih indah dari yang ia bayangkan. Jalan hidupnya adalah bukti bahwa Allah selalu mendengar, meski terkadang jawabannya datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Pesan dari kisah Hasan sederhana namun dalam. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah lelah berusaha, karena doa adalah cahaya yang menuntun, dan usaha adalah langkah yang mengantarkan kita menuju jawaban. Hasan kini dikenal di desanya sebagai pemuda yang membawa perubahan. Ia tidak kaya harta, namun kaya ilmu dan manfaat. Orang-orang menghormatinya bukan karena gelar, melainkan karena keikhlasan dan kesabarannya. Pada suatu malam yang tenang, setelah selesai salat Isya, Hasan kembali duduk di bawah pohon besar yang dulu menjadi tempat ia menumpahkan doa. Ia menatap langit berbintang, tersenyum, dan berbisik, "Ya Allah, Engkau telah memberiku lebih dari yang aku minta. Bimbinglah aku agar terus bisa menjadi hamba-Mu yang bermanfaat bagi sesama." Langit malam terasa semakin indah. Angin berhembus lembut, seakan membawa bisikan doa ke penjuru dunia. Dan di sanalah kisah seorang pemuda sederhana menjadi bukti nyata bahwa cahaya doa akan selalu menemukan jalannya